Yusuf Aprilia? Saya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba Safira pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita sama-sama nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Yuk, boleh berdiri dulu. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Anak-anak udah ada yang tahu apa itu dongeng? Belum. Kalau belum, Ibu bakal jelasin apa itu yang disebut dengan dongeng. Dongeng itu merupakan karya atau karangan yang udah ada sejak zaman dahulu. Tapi karangannya itu bukan apa namanya, bukan cerita yang ada zaman dahulu. Kalau cerita yang ada di zaman dahulu dan benar-benar terjadi itu namanya legenda. Kalau dongeng itu ceritanya bohongan. Cerita bohongan itu kayak contohnya kayak cerita Putri Salju, terus cerita Cinderella. Pasti anak-anak tahu kan cerita Cinderella sama cerita Putri Salju? Nah, itu yang dinamakan dongeng. Kalau yang dinamakan dengan legenda itu contohnya legenda Malin Kundang. Pasti tahu kan legenda Malin Kundang. Terus Ibu udah jelasin tentang dongeng sama legenda. Nah, kira-kira apa sih yang ada nggak yang kalian tahu kira-kira contoh dari dongeng sama legenda itu? Coba yang tahu tunjuk tangan. Saya, Bu. Apa? Yuk coba Priyano. Batu menangis. Itu apa? Dongeng apa legenda? Legenda. Ya, pintar. Terus ada lagi yang mau jawab? Ya, Bilkis. Bukit Perak, Bu. Itu apa? Termasuk ke dalam apa? Legenda. Legenda. Pintar. Yang dongeng apa contohnya? Kerja keras kawanan semut dan belalang. Iya, pintar. Nah, jadi anak-anak udah tahu ya bedanya dongeng sama legenda itu? Sudah. Nah, sekarang di dalam dongeng itu ada 3 ciri. Kira-kira ada yang tahu nggak ciri-ciri dongeng itu apa? Itu tidak nyata. Tidak nyata bisa. Terus alurnya sederhana mungkin ya. Terus dia itu singkat dan bergeraknya cepat. Jadi dongeng itu nggak perlu panjang-panjang. Jadi dongeng itu cuma kayak cerita pendek gitu, tapi yang dikarang oleh penulisnya gitu. Nah, tadi kan kita udah belajar pengertian dan ciri-cirinya. Sekarang Ibu punya contoh cerita dongeng yang udah Ibu berikan di atas meja kalian. Coba dibuka yang pengembara dan
kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar, dan dengan gembira keduanya lalu berteduh dari terik sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang lebat. Saat mereka beristirahat, mereka melihat ke atas dan berkata kepada temannya sepanjang jalan, "Betapa tidak bergunanya pohon ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih," katanya. "Kamu datang dan bernaung di bawah naungan daun-daunku dari teriknya matahari, dan kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku, tetapi kamu menyebutnya tidak berguna sama sekali," kata pohon besar tersebut. Nah, sekarang ibu mau tanya dari cerita yang udah ibu bacakan sedikit tadi, apa aja pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut? Coba ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Iya, Syafira? Rasa terima kasih, Bu. Rasa terima kasih, benar. Terus ada lagi? Ibu, Apa? belajar untuk selalu bersyukur. Iya, pinter. Nah, dari pesan moral yang tadi, yang pertama kita harus berterima kasih kepada setiap makhluk hidup. Contohnya kayak kita berterima kasih sama pohon. Itu contohnya dari cerita yang di sini. Contohnya terima kasih kepada pohon apel yang sudah memberikan perlindungan kepada seorang pengembara. Gak boleh tuh kalau misalnya kita udah duduk nih, kita diam terus, ih apa sih gak berguna banget nih pohon gitu. Itu gak boleh, karena pohon juga walaupun dia adalah makhluk hidup, dia memiliki hati dan perasaan. Benar? Terus selalu bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh makhluk-makhluk di sekitar kita, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Punya contoh satu lagi, dongeng pohon apel yang tulus. Kira-kira siapa yang berani maju ke depan buat bacain di depan teman-temannya? Galuh, ya, Galuh maju, nanti ibu bantuin.
Iya, pinter. Nah, terus tadi ibu juga udah sebutin ciri-ciri dongeng. Nah, ciri-ciri dongeng itu apa aja kira-kira? Tadi ibu ada sebutin 4. Yang pertama apa? Iya, Syakira? Alur yang sederhana. Iya, terus yang kedua apa lagi? Ada yang mau jawab? Singkat. Singkat, iya, pinter. Sesa. Yang ketiga ada apa lagi? Punya pesan moral. Punya pesan moral. Terus Isan mau jawab apa, Nak? Bergerak cepat. Iya, pinter.